Shalom, salam sejahtera kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada yang sekarang sedang mengikuti siaran online ini. Saya sampaikan salam sehat dan selalu jaga iman dan tak lupa juga meningkatkan imunitas daripada tubuh kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, karena kami yakin bahwa firman berkata segala perkara dapat kami tanggungkan di dalam Tuhanku Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Bukan kami yang hebat, tapi ketika kami bersama dengan Yesus, kami bisa melakukan segala perkara, bahkan perkara-perkara yang gagah perkasa. Dan Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan. Puji Tuhan, dengan sangat bersuka cita hari ini kita bisa jumpa kembali, walaupun secara fisik kita tidak ketemu, tapi dengan program ini kita senantiasa ketemu. Dan Bapak Ibu, saya berharap ada penuh dengan sukacita. Dan hari ini kita akan bersama-sama untuk menunggu dan akan menikmati hidangan dari sorga, yaitu roti hidup yang dari sorga, yaitu firman yang hidup. Dan firman inilah yang akan terus menguatkan kita, dan firman itu adalah kebenaran yang akan membawa kita dan kita diberdekakan oleh semuanya, dan juga kita akan dimampukan untuk bisa melewati semua masa-masa ini sampai kita keluar sebagai pemenang. Saya percaya ketika firman disampaikan ada kesembuhan yang terjadi. Saya percaya ketika firman disampaikan ada kekuatan yang baru yang terjadi, yang lemah dikuatkan. Ketika firman disampaikan ada penghiburan yang sejati. Ketika firman disampaikan yang membawa beban berat akan diberikan kelegaan. Ketika firman disampaikan maka mujizat terjadi. Ketika firman disampaikan maka kelepasan terjadi. Ketika firman disampaikan maka ada jalan keluar bagi semua masalah, persoalan, problema kita. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan dengan tema atau judul panggilan surgawi untuk menjadi seorang prajurit. Dan itu akan terambil ayat pokok kita dari surat 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Kalau Bapak Ibu yang sedang menunggu silakan buka Alkitab, siapkan semua catatannya untuk kita sama-sama belajar kebenaran ini, dan saya percaya kita akan sama-sama diberkati. Demikian bunyi firman Tuhan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi perhatikan ayat ini panggilan ini dengan judul panggilan untuk ikut menderita. Karena mengikut Yesus itu tidak melewati jalan yang mulus, jalan tol, tapi jalan yang penuh hambatan rintangan. Tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ada satu lagu yang berkata, tak pernah Tuhan janji bahwa hidupku tidak akan berduri. Tak pernah Tuhan janji bahwa lautan itu akan tenang, tapi Dia berjanji Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Sebab itu panggilan menderita ini ada 3 figur yang perlu kita perhatikan di sini yang ditampilkan, yang harus terbentuk dari setiap orang percaya. Adalah yang pertama adalah seorang prajurit. Itu yang ditulis di dalam surat 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga. Panggilan yang kedua yang ikut menderita untuk kita memiliki karakter seperti figur seorang olahragawan. Itu yang ditulis di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Dan kemudian panggilan ikut menderita untuk menjadi figur seperti seorang petani yang ditulis dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6. Kalau kita perhatikan ini, panggilan ini semua adalah panggilan yang penuh dengan perjuangan. Baik seorang prajurit dia harus berjuang, meninggalkan kepentingan-kepentingan pribadinya demi untuk memenuhi semua kepentingan-kepentingan negara yang sudah dia abdikan, dedikasikan hidupnya. Begitu juga seorang olahragawan juga, dia memberikan hidupnya, mendedikasikan hidupnya untuk bisa dapat mewakili satu kelompok atau satu negara, untuk dia bisa membawa nama baik negara itu dengan tujuan dia harus berjuang dan menang. Dan kita belajar pada figur yang ketiga tentunya adalah seorang petani yang tahu persis bahwa petani itu adalah pribadi yang harus bekerja keras.
kemudian juga dia harus sabar, menanti, mempersiapkan segala sesuatu, dari mulai membajak tanah, memilih benih, sampai akhirnya dia menanam, dan kemudian dia terus mengikuti perkembangan pertumbuhan daripada benih itu, sampai mencapai pada masa panen. Demikian 3 figur ini yang diangkat dari firman ini, yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga, keempat, 5, dan 6. Sebab itu ayat yang keempat saya ingin mengangkat dari 2 Timotius pasal yang kedua ini. Perhatikan saudara, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Jadi seorang prajurit yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk masuk sebagai prajurit dalam ketenteraan atau Tentara Nasional Indonesia, itu dia pasti akan meninggalkan semua kepentingan pribadinya dan menyerahkan haknya kepada dinas ketenteraan, bahkan mati pun juga, nyawa pun bisa jadi taruhan di sana. Sebab itu saudara, hari ini kita bisa melihat Rasul Paulus menyurat kepada Timotius bahwa harus 3 figur ini terbentuk dari setiap orang pengikut Yesus. Pertama, sebagai seorang prajurit, tentu prajurit terkenal dengan memiliki jiwa perjuangan yang kuat, keberanian, dan kemudian tentu ketegasan dalam menentukan sesuatu. Sebab itu harus terbentuk dari setiap orang percaya bahwa dia harus memiliki jiwa ksatria, membela yang benar, berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak, dan selalu mengatakan dengan tegas bahwa apa yang salah adalah salah dan benar adalah benar. Itulah sikap seorang prajurit, karena dia selalu akan membela yang benar. Olahragawan adalah stamina, bagaimana dia berjuang untuk bisa mencapai garis akhir untuk menerima mahkota. Dan petani adalah kita terkenal dengan kerja keras dan kesabarannya. Inilah 3 panggilan bagi kita setiap orang percaya untuk masuk di dalam panggilan surgawi kita, adalah untuk menjadi satu figur prajurit, yang kedua figur olahragawan, dan ketiga adalah figur seorang petani. Dan pertemuan kita pada minggu yang kemarin, pada tanggal 14 kemarin, kita sudah membahas satu figur, yaitu seorang olahragawan. Dan hari ini kita akan bahas figur yang kedua, adalah menjadi seorang prajurit. Panggilan kita sebagai prajurit Kristus, perhatikan bahwa kita itu dipanggil minggu kemarin untuk menjadi seorang olahragawan, dan sekarang kita dipanggil pada panggilan yang kedua, itu menjadi seorang prajurit Kristus. Jadi 3 figur ini betul-betul harus terbentuk dalam pribadi kita, menjadi karakter atau gaya hidup kita setiap orang percaya kepada Kristus. Bukan satu karakter saja, tapi harus terbentuk 3 karakter, menjadi seimbang dalam kehidupan kita, kekristenan kita sebagai seorang pengikut Yesus, beriman kepada Yesus. Sebab itu panggilan kita sebagai prajurit Kristus ini analogi, sama bentuknya dengan panggilan Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Dia panggil di keluar perbudakan Mesir, kemudian mereka mengembara di padang gurun, dan akhirnya tujuannya sampai kepada tanah perjanjian Kanaan. Mereka selalu menghadapi peperangan, tidak pernah terlepas dari peperangan. Sejak mulai keluar dari Mesir, mereka harus mulai mempersiapkan dirinya untuk siap mulai berperang. Seperti kemarin panggilan kita setiap kali harus bertanding terus di dalam lintasan pertandingan kita untuk bisa mencapai garis akhir. Kemenangan akan kita peroleh di sana. Dan mari kita akan bisa lihat Keluaran pasal 7 ayat yang keempat. Nah, Musa diutus oleh Tuhan sesudah dia dibina, diproses oleh Tuhan di padang gurun selama 40 tahun, kemudian dia suruh pergi kembali, diutus kembali, harus menghadap kepada Firaun, Raja Mesir pada saat itu, untuk berbicara bahwa Tuhan mau membawa keluar umatnya dari Mesir untuk bisa mereka beribadah kepada Tuhan dengan bebas. Nah, kita akan lihat ayat-ayat ini. Demikian bunyinya dari kitab Keluaran 7 ayat 4 berkata, bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka kamu akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku. Perhatikan, Tuhan memberikan gelar, predikat kepada umatnya, itu adalah pasukan Tuhan.
Ya, mengeluarkan pasukanku, perlu digarisbawahi, pasukan Tuhan, umat Tuhan, orang Israel. Jadi Tuhan bilang bukan cuma khusus orang yang dipanggil, segelintir orang dari kelompok orang Israel atau dari suku tertentu, suku Yehuda. Tapi Tuhan katakan ini dari umatku Israel, berarti semua. Jadi berlaku umum. Sebab itu panggilan kita untuk menjadi seorang prajurit, untuk masuk di dalam medan perjuangan, medan pertempuran, itu berlaku umum bagi setiap kita orang percaya yang dipanggil masuk dalam rencananya. Makanya ayat ini bukan kebetulan, saudara. Dia menulis di sini bahwa Tuhan mengeluarkan pasukan Tuhan, umat Tuhan. Siapa umatnya? Orang Israel. Dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat itu kepada orang Mesir. Kemudian kita bisa lihat ayat yang lain lagi, ya, yang menyatakan hal yang sama di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-41. Supaya kita bisa melihat pembandingnya. Nah, sesudah lewat 430 tahun, tepatnya pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan. Saudara perhatikan ini, pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Jadi Tuhan tidak berkata bahwa keluarlah umatku. Tapi Tuhan katakan keluarlah pasukan Tuhan. Armies of God. Ya, Tuhan katakan seperti itu. Kemudian ayat selanjutnya kita bisa melihat 3 ayat ini. Supaya kita kuat dan kita bisa mengerti panggilan kita untuk bisa menjadi kuat. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-51. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Sudah 3 ayat yang memberikan keterangan buat kita bahwa Tuhan memberi gelar, predikat kepada umat Tuhan adalah sebagai pasukannya Tuhan. Nah, sebab itu hari ini kalau Paulus mengulangi dalam perjanjian yang baru, dia berkata bahwa kita adalah the good soldier of Jesus Christ. Saya percaya ini punya relevansi yang kuat. Nah, sebab itu panggilan kita sebagai prajurit Kristus dengan panggilan Israel juga keluar dari tanah perbudakan Mesir itu, siap untuk berjuang, siap untuk berperang sebagai tentara-tentaranya Allah, sebagai pasukannya Allah, dan juga sebagai pasukannya atau prajuritnya Kristus. Tapi puji Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kita berjuang sendiri. Karena ayat berkata bahwa Tuhan menyertai umatnya. Allah menuntun umatnya. Di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 kita bisa baca di situ. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17. Saya menjelaskan ini dulu. Nah, perhatikan saudara. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Ya, kalau jalan negeri orang Filistin itu harus ke utara, saudara. Mereka keluar dari Ramses, ya, itu kemudian Sukot, dan mereka terus harusnya kalau jalan yang normal itu ke utara. Dan diperkirakan itu kurang lebih hanya cuma 300 kilometer dari tempat mereka keluar. Titik mereka keluar, starting pointnya mereka keluar. Kalau mereka berjalan ke utara, saudara perhatikan, itu hanya menempuh kurang lebih 300 kilometer. Ya, kalau mereka berjalan 1 hari, mereka tempuh. 1 harinya kalau mereka tempuh, ya 30 kilo, berarti 10 hari mereka sudah sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah dijanjikan kepada moyang mereka itu Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi anehnya, uniknya, Tuhan membawa mereka turun ke selatan. Dan selatan itu mereka harus melewati laut Tebarau. Ya. Makanya di sini dikatakan bahwa Tuhan membiarkan bangsa itu pergi. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin ke utara. Walaupun jalan ini yang paling dekat, saudara. Ya. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka akan kembali
ke Mesir. Mereka menyesal, saudara. Kenapa? Karena jalan menuju ke utara, itu orang-orang Filistin, itu bangsa yang betul-betul sangat cekatan dalam persoalan peperangan. Filistin itu musuh terbesar Israel dari sejarah Alkitab mencatat. Selalu berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin itu adalah bangsa yang kuat dan mereka terampil dalam soal peperangan. Kemudian kalau mereka jalan lebih ke utara lagi, ada bangsa-bangsa raksasa, suku-suku enak akan mendekati ya negeri di tanah Kanaan. Mereka harus menghadapi benteng yang begitu kuat, saudara. Benteng Yeriho itu temboknya tebal, diperkirakan itu di atas temboknya tuh bisa 2 lajur untuk rata kuda, saring berpapasan. Jadi 2 arah di atas itu. Dan itu rumahnya dibuat Rahab itu di atas tembok itu, saudara. Mereka harus rontokan itu. Kemudian mereka akan menghadapi bangsa-bangsa Amori yang begitu kuat, saudara. Pasti mereka akan takut karena mereka belum biasa, ya, belum punya pengalaman untuk berperang. Karena mereka baru bangsa budak yang baru bebas. Tapi Tuhan luar biasa melatih mereka untuk mereka mulai berjalan ke selatan, untuk mereka mulai berhadapan dengan bangsa-bangsa yang kecil. Supaya membangun pengalaman mereka, supaya mereka bisa memahaminya, kemudian mereka bisa kuat untuk bisa menghadapi. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan buktinya ayat mencatat bahwa ayat yang selanjutnya pada ayat yang ke-18 kita baca. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Memang aneh, saudara. Harusnya ke utara, tapi Tuhan berputar, dia harus ke selatan. Dan selatan itu jarang dilalui oleh saudagar atau musafir. Karena jalan itu tidak ada airnya. Kalau air itu pahit di Mara. Dan di situ banyak sekali binatang-binatang ya, buas dan ular berbisa, ular tedung yang sering di situ. Dan jalan itu tidak sering dipakai oleh para orang-orang pengembara, saudara. Tapi Tuhan membawa mereka ke situ. Sehingga sebab itu Firaun berpendapat bahwa bangsa ini akan tersesat karena Musa sebagai pemimpin yang tidak tahu jalan. Sebab itu Firaun menggerakkan semua rata kuda untuk kembali ya menyusul umat Israel yang dibawa pimpinan Musa supaya mereka bisa dibawa pulang kembali ke Mesir. Nah, kemudian saudara lihat di sini dengan siap sedia berperang. Sebab itu ketika mereka keluar, mereka sudah harus siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat lanjut pada ayat yang ke-21 dan 22. Luar biasa, saudara, tanggung jawab Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Ya, ada tiang awan kayak payung besar atau cendawan besar, saudara. Karena udara di padang gurun itu sangat panas, akan menyengat mereka. Dan Tuhan bikin ya supaya ada tiang awan sehingga mereka ada di bawah naungan tiang awan sehingga panas tidak akan menyengat mereka. Kemudian kalau malamnya ada api raksasa di tengah supaya bisa memberikan penerangan malam dan kemudian juga bisa memanaskan cuaca malam, sebab di situ padang gurun itu sangat dingin kalau pada malam hari. Sebab itu sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Luar biasa, saudara. Walaupun lewat padang gurun yang begitu sangat menantang, begitu sangat buas, tapi perhatikan di sini bahwa Tuhan senantiasa selalu tidak akan membiarkan umatnya berjalan sendiri. Itu sama juga dengan kita hari ini. Walaupun kita melewati masalah, persoalan, ya, berjalan pada jalan yang betul-betul berbatu-batu, jalan yang penuh beronak duri, ya, gelombang laut yang kita hadapi dalam bahtera kehidupan kita. Tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Daud pernah berkata, kalau Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia akan menuntun aku ke padang rumput yang hijau dan juga membawa aku kepada air yang tenang. Dan Daud berkata, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, the valley of the shadow of death, lembah kematian, lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut. Sebab apa? Karena Tuhan menyertai dia. Gada dan tongkatnya senantiasa menghiburnya. Dan janji Tuhan yang sama juga, baik untuk orang perjanjian lama maupun orang perjanjian baru, tetap sama janjinya. Karena Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus tidak pernah berubah. Bapa tetap sama. Dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya tetap sama. Sebab itu panggilan kita juga pada orang-orang perjanjian baru, sebagaimana analogi dengan panggilan Israel. Keluar dari tanah perbudakan Mesir itu ada merupakan simbol daripada dunia. Kita dibawa keluar
Tapi tidak bisa lenggang kangkung, saudara. Kita tidak lewat jalan tol, tapi pasti semua akan lewat padang gurun. Dan padang gurun itulah sekolah kita untuk merendahkan hati kita. Dan padang gurun itulah yang membuat kita akan kuat di situ. Karena kita akan siap sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan, sebagai tentaranya Tuhan, sebagai pasukannya Tuhan, untuk siap berperang melawan segala hambatan-hambatan musuh-musuh kita yang akan kita hadapi selama perjalanan kita sampai menuju tujuan akhir kita. Sebab itu hari ini perhatikan saudara, pada ayat 21 kemudian kita sambung pada ayat 22. Tuhan bertanggung jawab menyertai umatnya. Kemudian ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api itu ada pada waktu malam di depan bangsa itu. Berarti penyertaan Tuhan itu tidak pernah terputus dalam hidup kita. Tuhan menyertai kita dan terus menyertainya sampai selama-lamanya. Itu yang pemazmur katakan, tak usah ku takut sebab kau besertaku. Tak usah kau bimbang sebab engkau besertaku. Haleluya saudara. Mari kita pelajari firman ini. Dan itu merupakan gaya hidup kita. Sebab itu saudara, jangan saudara pernah berpikir bahwa setiap kita yang ikut Yesus pasti tidak punya masalah. Masalah tetap banyak. Firman berkata kemalangan orang benar banyak. Tapi Tuhan yang meluputkan semuanya itu. Tuhan tidak membiarkan satu tulang pun kita patah. Tapi jalan orang fasik, dia seperti batu licin. Sekali dia terpleset, maka dia akan jatuh dan tergeletak. Tapi orang benar 7 kali jatuh, dia tetap akan bangkit kembali. Karena tangan Tuhan yang menopangnya. Itu janji Tuhan saudara. Sebab itu kita akan dibawa mulai keluar. Dan sejak kita percaya, dibawa keluar kehidupan kita yang lama. Masuk di dalam medan pertempuran. Siap untuk berperang sebagai prajurit Kristus. Sebagai pasukannya Tuhan. Untuk mengalahkan semua musuh-musuh yang kita hadapi sepanjang perjalanan kita menuju sampai tanah perjanjian. Haleluya. Kemudian selanjutnya saudara. Pada poin yang ketiga. Bahwa pesan Tuhan kepada 7 jemaat di Wahyu. Kita Wahyu. Itu Wahyu pasal 1 ayat yang 11. Kita bisa baca Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-11. Supaya menguatkan panggilan daripada setiap kita. Jangan heran saudara. Kemarin kita sudah bawa olahragawan. Tapi hari ini harus kita juga memahami satu figur, yaitu panggilan kita sebagai prajurit Tuhan atau sebagai pasukannya Tuhan. Dia katakan di sini, katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini. 1 pertama Efesus, kedua Smyrna, ketiga ke Pergamus, 4 Tiatira, kelima Sardis, ke-6 Philadelphia, dan yang ke-7 Laodikia. Sebab itu sidang ini yang ditulis dalam kitab Wahyu ketika Yohanes melihat, dapat visi ketika rohnya diangkat ke sorga dan Tuhan berfirman kepada dia, tulis pesan ini kepada 7 jemaat dan 7 jemaat ini akan mewakili bentuk-bentuk daripada gereja Tuhan sepanjang sejarah gereja sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Sebab itu dikatakan di sini saudara, bahwa mereka harus berjuang. Mereka harus berjuang untuk menang atas semua persoalan, masalah, tekanan, ancaman yang terjadi di dalam jemaat maupun di luar jemaat. Dan kita tahu salah satu jemaat yang sangat menderita adalah Smyrna. Mereka sangat luar biasa, tapi Tuhan bilang hendak engkau setia sampai mati. Sebab itu saudara lihat di sini banyak jemaat waktu zaman sesudah Yesus naik ke surga, mereka dianiaya secara luar biasa. Tapi mereka tidak pernah takut. Mereka memiliki roh martir yang kuat sehingga mereka bertahan, dan sampai hari ini kita bisa mendengar Injil di tiap-tiap pelosok dunia, di setiap bangsa, suku dan bahasa, karena kita melihat bahwa perjuangan daripada orang-orang pendahulu kita itu berjuang sampai akhirnya Tuhan dapatkan mereka tetap setia. Haleluya saudara. Sebab itu di sini dia katakan di sini bahwa menang atas semua persoalan, masalah, tekanan atau ancaman yang terjadi di dalam jemaat maupun di luar jemaat. Sebab itu ada 7 berkat surgawi yang disiapkan bagi setiap jemaat yang menang. Bagi Efesus ada berkatnya tersendiri, bagi Smyrna ada berkatnya sendiri, bagi Pergamus ada berkatnya sendiri, bagi Tiatira ada berkatnya sendiri, kemudian bagi Sardis ada berkatnya sendiri, bagi Philadelphia ada berkat tersendiri, dan bagi Laodikia ada berkat tersendiri. Tapi dengan catatan, dengan syarat bahwa mereka harus menang. Mereka harus menang. Dan kita lihat contohnya. Kita tidak baca semua ayat ini.
saya hanya tulis sebagai referensi. Kita akan baca dalam kitab Wahyu, pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi saudara perhatikan ini. Ini bicara bukan telinga jasmani, tapi telinga rohani. Sensitivitas untuk kita bisa mendengar suara Roh Tuhan. Dan sampai hari ini saya percaya, kalau orang perjanjian lama bisa mendengar suara Tuhan secara langsung, secara direct, dan mereka dengar secara audible. Dan sampai hari ini tentunya kita bisa juga mendengar suara Tuhan, bisa juga secara audible, atau dengan cara penglihatan, atau dengan cara mimpi, dan lain sebagainya. Dan ini yang Tuhan katakan, barang siapa menang, oh menang. Berarti visi gereja yang Tuhan bangun, ada 7 jenis daripada jemaat Tuhan itu, mereka harus menang. Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ini adalah berkat bagi jemaat yang menang. Kemudian lanjut ayatnya. Pada ayat yang ke-11, tadi itu janji kepada jemaat Efesus kalau mereka menang. Ini janji kepada jemaat Smyrna kalau mereka menang. Siapa bertelinga sama. Perkataan ini sama loh. Berarti kita harus meningkatkan sensitivitas telinga rohani kita. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Bukan pendeta lagi saudara. Bukan ketua jemaat. Bukan manusia saudara. Tapi Roh. Roh Kudus. Roh Allah sendiri kepada jemaat-jemaat. Dan kemudian dikatakan barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini adalah janji kepada jemaat Smyrna kalau mereka menang. Nah ini yang ketiga saja, nanti Bapak Ibu baca terus, kan itu sampai dengan kita Wahyu pasal yang ketiga. Tapi yang ketiga saya mau angkat lagi, yaitu di dalam ayat yang ke-17. Ini kepada jemaat Pergamus. Dikatakan bahwa siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, sama pesannya. Barang siapa menang, berarti Tuhan sudah memberikan visi kepada gereja Tuhan yang dia bangun di atas batu karang, yaitu Yesus sendiri. Alam maut tidak bisa berkuasa, kunci kerajaan sorga dipegang oleh gereja Tuhan. Maka gereja pasti punya potensi, kemampuan, otoritas, kuasa untuk menang. Seperti dikatakan kalau yang menang, memang ada yang kalah karena dia tidak mau berjuang. Tapi kalau yang menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nah, ada 3 contoh yang saya sudah angkat di sini. Yang pertama adalah janji kalau jemaat Efesus menang. Yang kedua janji kalau jemaat Smyrna menang. Dan yang ketiga janji kalau jemaat Pergamus menang. Dan seterusnya, saudara baca seterusnya. Bagaimana janji kepada jemaat Tiatira kalau mereka menang. Bagaimana janji kepada jemaat Sardis kalau mereka menang. Dan janji kepada jemaat Philadelphia kalau mereka menang. Dan yang terakhir janji kepada jemaat Laodikia ketika mereka menang. Demikian apa yang sudah kita baca. Jadi memberikan pengertian kuat buat kita bahwa gereja itu harus menang. Tuhan tidak membangun gereja yang kalah, tapi gereja yang menang atas dunia. Karena gereja ada di dunia, berarti gereja adalah penang atas dunia untuk mengambil alih kuasa, untuk mengambil alih otoritas, dan membangun sistem kerajaan surga di bumi ini. Supaya doa Bapa kami itu bisa dipenuhi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Dan poin yang keempat ini, bahwa kemenangan hanya bisa diperoleh melalui 2 event. Yaitu pertama adalah pertandingan. Dan yang kedua adalah peperangan. Dan dalam hal ini bukan fisik tapi rohani, saudara. Jadi peperangan Tuhan panggil kita bukan peperangan fisik, saudara. Bukan dengan manusia, tapi dengan roh-roh jahat. Pemerintah-pemerintah penguasa, roh teritorial, ya penghulu dunia yang gelap. Itulah lawan kita yang menguasai sehingga manusia menjadi hidup dalam kefasikan. Itu yang kita lawan. Bukan fisiknya kita lawan, tapi roh yang menguasai tiap-tiap orang itu yang kita lawan. Supaya dia ditundukkan dan supaya bisa dia diselamatkan, saudara. Sebab itu kalau saudara tidak mau bertanding, saudara tidak bisa menikmati kemenangan. Saudara kalau menjadi penonton seumur-umur, saudara, yang bertanding menikmati kemenangan, mendapat hadiah, mendapat mahkota, mendapat upah, mendapat reward.
tapi saudara nggak dapat apa-apa. Sebab itu tidak ada orang yang nganggur. Semua harus bertanding. Dalam pertandingan iman kita, berlomba sebagai seorang olahragawan yang kemarin sudah. Dan hari ini juga kita semua harus siap sebagai prajuritnya Tuhan, sebagai pasukannya Tuhan, untuk masuk dalam peperangan rohani. Untuk bisa mengalahkan semua musuh, membongkar semua kubu-kubu tawanan. Untuk kita bisa melepaskan semua tawanan. Dan kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Baik saudara, selanjutnya saudara, kita akan membahas lebih jauh lagi. Jadi alasan tadi saudara, bahwa kenapa Tuhan memanggil kita dengan panggilan surgawi yang pasti menderita untuk menjadi seorang prajurit, untuk siap tentunya berperang. Untuk apa? Satu tujuannya, merebut kemenangan. Tidak ada tujuan yang lain saudara. Seorang prajurit berperang tujuannya hanya memperoleh kemenangan. Haleluya. Sebab itu kita bertanding pun sebagai olahragawan. Tujuannya supaya aku bisa mencapai garis akhir, finish line untuk memperoleh kemenangan. Dan tujuan peperangan juga untuk memperoleh kemenangan. Karena Tuhan meletakkan gereja, mendirikan gereja adalah gereja pemenang, bukan gereja yang kalah. Haleluya. Sebab itu hari ini kita lihat, salah satu yang perlu terbentuk dalam kehidupan kita adalah memiliki karakter seorang prajurit. Karakter seorang prajurit. Nah, seorang prajurit, karakter ini, baru satu karakter hari ini yang kita belajar bersama-sama. Satu karakter saja di sini, saudara. Ada 7 karakter sebenarnya, tapi satu karakter yang saya angkat di sini. Dan karakter yang sangat menentukan adalah seorang prajurit itu dia punya karakter harus setia hingga akhir dalam perjuangan. Saya ulangi lagi. Seorang prajurit dia tidak bisa berjuang setengah-setengah hati. Kalau dia sudah dikirim untuk mengikuti satu tempat pertempuran, dia tidak mungkin akan balik kalau sebelum mengalami kemenangan. Sebelum mencapai kemenangan, tidak mungkin dia akan kembali. Oh mungkin kadang-kadang dia minta izin komandan, karena saya ada urusan di rumah, ya ada hal-hal yang perlu saya mesti tinggalkan pertempuran dan harus kembali mengurus di rumah. Itu tidak ada saudara. Dia harus setia hingga akhir, bahkan bisa saja nyawa dari taruhan. Nah mari kita akan baca dalam Wahyu pasal 17 ayat ke-14. Ini ayat begini jelas buat kita. Dan kita akan baca bersama-sama dalam kitab Wahyu ini. Demikian bunyinya. Mereka akan berperang. Perlu saudara garis bawahi kata berperang. Melawan anak domba. Mereka ini adalah siapa? Antikris. Dan semua pengikut-pengikutnya. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja. Nah pasti ya kita tahu adalah Yesus sebagai panglima perang tertinggi dalam peperangan ini. Kemudian ayat lanjut berkata seperti ini. Mereka bersama-sama dengan dia. Siapakah mereka? Ya kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang hari ini mengikuti siaran online ini, live streaming ini. Kita ada di bagian ini. Kita harus terlibat di dalam perjuangan ini. Di dalam pertempuran ini. Sebab itu mereka itu adalah saudara dan saya. Yang tetap bersama-sama dengan Yesus juga akan menang. Percaya bilang amin saudara. Tuhan tidak pernah bilang kita kalah. Bahkan surat Roma katakan dalam Roma 8 ayat 37 bahwa kamu bukan saja menang, tapi lebih dari orang-orang yang menang. Haleluya. Yaitu mereka apa? Yang terpanggil. Kita semua kan dipanggil. Makanya panggilan surgawi manggil kita untuk masuk sebagai olahragawan kemarin. Dan panggilan kedua adalah sebagai seorang prajurit. Kita dipanggil dan tentunya kita telah dipilih. Melalui seleksi yang kemarin kita sudah belajar. Tentara pun pasti diseleksi saudara. Untuk menjadi prajurit. Tapi yang terakhir dan yang setia. Wow. Ada kata setia saudara. Ya. Ada kata setia. Saya mencatat di sini. Ada persoalan yang terjadi di dalam ketentaraan. Itu disebut dengan desersi. Kata desersi itu artinya ada seorang prajurit atau tentara lari meninggalkan tugas atau dinas ketentaraannya. Makanya dia akan ditangkap, kemudian dia akan diadili dan dikurung, dihukum saudara.
Karena dia lari meninggalkan tugas atau dinas. Yang kedua, kata disersi ini atau perbuatan disertir itu adalah pembelotan kepada musuh. Jadi dia akhirnya menyeberang ke musuh, lari dan memihak menyeberang kepada musuh. Tentunya ada hal-hal yang dia inginkan, ada upah, tentu janji-janji yang seperti itu, yang akhirnya dia menyeberang. Menjadi akhirnya dia jadi pengkhianat. Tadinya dia bersama-sama dengan pasukan, tapi dia sekarang menyeberang untuk tentunya menjual rahasia-rahasia ketentaraannya, dan kemudian rahasia-rahasia yang strategi yang sangat menentukan dari pertempuran ini, dan dia bisa bukakan di sana kepada lawan atau kepada musuh. Dan orang seperti itu namanya pengkhianat. Dan pasti kalau dia ketangkap, itu resikonya dia akan diadili dan rata-rata pasti dihukum mati. Ada hal-hal yang perlu kita tahu dari katakanlah persoalan-persoalan yang terjadi di dalam dinas ketentaraan sebagai seorang prajurit. Kemudian selanjutnya saudara, bahwa orang yang berubah setia. Orang yang berubah setia adalah pengkhianat. Karena kita bicara punya relevansi hubungan dengan seorang ketentaraan atau seorang prajurit. Kalau orang yang berubah setia, dia tidak lagi mengikuti, tidak komit lagi dengan janji. Sedangkan untuk menjadi seorang prajurit, itu ada sumpah prajurit loh. Ada sumpah prajurit. Salah satu dia harus setia kepada negara dan bangsa Indonesia. Itu kalau TNI punya sumpah prajurit, itu ada 5. Orang tersebut kalau dia meninggalkan, lari dari panggilannya sebagai seorang prajurit, maka orang ini disebut dengan pengkhianat atau dia berpihak kepada musuh. Kemudian juga bahasa lain, bahasa Alkitab sebut dengan orang durhaka. Dan akhirnya kalau orang yang pengkhianat itu cenderung jadi durhaka dan akhirnya dia bisa murtad. Dan keadaan manusia akhir zaman, tolong perhatikan, yang sudah ditulis di dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama itu tertulis bahwa keadaan manusia pada akhir zaman. Pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Harusnya bukan masa yang sukar, masa yang jahat. Karena bahasa di situ dipakai adalah kalepos, bahasa Yunani. Kalepos hanya dipakai pada 2 keadaan. Satu, orang yang dirasuk setan, legion setan di Gerasa, Gadara, itu digunakan kata jahat itu kalepos. Kemudian dalam 2 surat Timotius, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama, keadaan manusia akhir zaman, itu digunakan juga kata kalepos. Tapi di sini dikatakan menurut versi Lembaga Alkitab Indonesia, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukar ini artinya masa yang jahat, kalepos. Dan ayat yang keempat, saudara lihat ada kejahatan yang dibuat pada akhir zaman. Salah satu adalah suka mengkhianat. Kejahatan yang dibuat oleh orang-orang akhir zaman itu adalah satu, suka berkhianat. Menjadi orang yang durhaka. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara perhatikan. Ini salah satu dari kefasikan, dari 18 kefasikan yang terjadi di akhir zaman ini adalah hal-hal yang jahat yang dibuat oleh manusia. Mereka orang-orang beribadah, saudara, bukan tidak beribadah. Haleluya. Sebab itu saudara, dari kesempatan yang berbagai ini kita bisa melihat ada 2 figur yang kita akan tampilkan di sini. Orang yang berubah setia di dalam perjuangan, berubah setia adalah satu, mewakili perjanjian lama adalah Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda, saudara. Di zaman Yosua sebagai panglima perangnya mereka, pemimpin besar mereka Yosua, sesudah Musa selesai kepemimpinannya, kemudian tongkat estafet kepemimpinannya dialihkan kepada Yosua. Dan Yosua tugasnya, sesudah Musa mati, Yosua membawa umat Israel ini harus menyeberangi sungai Yordan. Kemudian mereka ada di Gilgal dan mereka akan siap bertempur. Siap bertempur untuk mengalahkan kota yang besar, yang temboknya tebal adalah kota Yeriko. Yang temboknya terkenal lebar dan diperkirakan sampai bisa ada 2 lajur, 2 rata kuda bisa saling berseberangan, saudara. Baik Bapak Ibu sekalian, dan Akan ini salah satu pasukan
yang ada dalam pasukannya Yosua dalam merebut Yerikho, kota Yerikho itu saudara. Akan termasuk juga pahlawan yang gagah perkasa karena dia adalah suku Yehuda. Apa yang terjadi di sini saudara? Akan itu bin Sera melakukan pelanggaran berat. Dan dampak dari perbuatan Akan ini itu membuat akhirnya Israel kalah. Mereka ketika melawan dengan salah satu bangsa yang kecil, Ai. Bangsa-bangsa di Ai saudara. Itu jumlah penduduknya seluruhnya cuma 12.000 orang. Kalau sekarang mungkin kita ya setingkat ya desa lah. Kalau 12.000 mungkin setingkat desa saudara. Bayangin waktu Yosua memimpin merebut Yerikho yang kita kenal luar biasa. 6 hari berturut-turut mereka mengelilingi kota Yerikho dengan tidak ya bersuara apa-apa. Tapi hari yang ke-7 mereka harus kelilingi 7 kali. Dan pada saat yang ke-7 kali itu mereka harus bersuara, nyaring, bertempik sorak. Dan semua alat-alat musik akan dibunyikan. Dan sudah lihat ada kuasa Tuhan yang turun. Merontokkan semua tembok Yerikho. Dan semua akhirnya Israel bisa masuk ke dalam kota Yerikho itu. Dan membunuh semua penduduk yang ada di kota Yerikho. Perebutan jatuhnya kota Yerikho oleh pasukan ya Israel di bawah pimpinan Yosua. Tapi apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Akan dia berubah setia. Dia melakukan pelanggaran berat dan dampaknya bagi bangsa Israel. Kemudian murka Tuhan juga turun atas Akan dan keluarganya karena berubah setia saudara. Dan kita bisa lihat dalam Yosua 7 ayat yang pertama. Sebab itu poin yang pertama, karakter seorang prajurit adalah dia harus setia sampai akhir. Saudara, bukan kebetulan kalau saudara lihat lewati ada di kantor Kodim atau markas-markas TNI. Saudara bisa lihat papan dispangnya itu backgroundnya hijau. Kemudian tulisannya kuning. Dan tulisan itu pakai tulisan kapital semua huruf besar, huruf balok besar. Itu dengan tulisan setia hingga akhir. Dalam apa? Perjuangan tentunya saudara. Dan saya percaya kata jargon ini juga, slogan ini juga harus berlaku buat kita sebagai pasukannya Tuhan. Kita harus setia sampai akhir. Gak boleh ya jadi orang yang desersi, orang yang ya balik atau berhenti keluar meninggalkan tugas dinas ketentaraan. Puji Tuhan saudara. Kita lihat di sini akan bin Serah. Dia berubah setia. Dan kita baca pada ayat 1. Tapi orang-orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena akan bin Karmi, bin Sabdi, bin Serah dari suku Yehuda mengambil suatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Nah ini orang pertama yang berkhianat, yang berubah setia. Kemudian saudara, yang mewakili perjanjian baru adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot salah satu dari 12 murid Yesus yang akan menjadi rasul. Dia berkhianat saudara. Ayo angkat Lukas 22 ayat 21. Demikian bunyinya. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja. Yudas waktu itu masih ada bersama-sama mengikuti perjamuan terakhir. Terjemahan ya yang lain dari Indonesian Literal Translation dia berkata begini. Namun lihatlah tangan orang yang mengkhianati aku. Mengkhianati aku ada di atas meja bersamaku. Jadi pengkhianatan ini terjadi bukan kepada Akan saja yang wakili perjanjian lama. Tapi Yudas sendiri pun adalah seorang yang berkhianat kepada komandannya, kepada Yesus sebagai panglima tertingginya. Dia berkhianat saudara. Dia jual informasi Pak Yesus bisa ditangkap. Dan menurut versi New King James Version, but behold, the hand of my betrayer itu adalah pengkhianat, is with me on the table. Terjemahan lebih pas saudara. Kalau terjemahan lembaga Alkitab Indonesia orang yang menyerahkan. Haleluya. Sebab itu pertanyaannya demikian. Ya, ini yang terjadi mau kiri toko perjanjian lama dan perjanjian baru. Pertanyaannya adalah karena akan dihukum secara luar biasa. Akhirnya ceritanya dia dikumpul, dia dan semua keluarga besarnya dia. Dan semua barang-barangnya dia. Lembu, kambing, domba, semua harta bendanya dia. Itu akhirnya mereka
taruh di dalam bak akor, mereka rajam dia dengan batu dan semua bakar di sana. Haleluya saudara. Pertanyaannya, mengapa perbuatan dosa dan kesalahan akan berpengaruh kepada bangsa Israel sehingga terjadi kekalahan yang memalukan atas orang-orang Ai? Israel kalah terhadap orang Ai. Dan keluarganya juga dari Akan akhirnya turut dihukum saudara. Pertanyaan mengapa? Dosa apa yang akan buat? Sehingga akhirnya dia dihukum begitu berat. Dia dan keluarga dan sisi rumahnya semua dirajam dengan batu sampai mati. Kemudian mereka dibakar. Semua kekayaan mereka dibakar. Semua yang mereka punyai dibakar. Sehingga seperti keluarga ini tutup buku. Apa yang mereka buat saudara? Dosa dan kesalahan apa yang dibuat Akan? Dan begitu berpengaruh baik terhadap kekalahan orang Israel berperang lawan orang-orang Ai. Dan juga akhirnya keluarganya juga ya harus ditimpa dengan malapetaka turut dihukum bersama-sama dengan Akan. Sebab itu saudara, hari ini kita akan lihat alasannya. Supaya kita bisa mengerti kenapa alasannya sehingga Tuhan menghukum Akan di dalam peperangan ini. Saudara perhatikan ya, waktu perintah Tuhan kepada Yosua dan sampaikan harus kepada semua pasukan Israel yang akan turut terlibat dalam peperangan mengalahkan Yeriko. Tuhan berpesan, Tuhan perintahkan. Itu tertulis dalam Yosua pasal 6 ayat yang ke-18, 19 dan 24. Demikian pesan firman Tuhan, perintah Tuhan yang harus sampaikan kepada semua pasukan Israel yang akan berperang merebut Yeriko. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Saudara perhatikan di sini ada dua barang yang berbeda. Satu barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Nah, saudara perhatikan ini. Tuhan pesan, Tuhan perintahkan dengan keras bahwa ketika kamu merebut kota Yeriko, itu pasti ada barang-barang bagus. Mereka punya kain-kain dari Siniar, itu kain-kain mahal. Ada barang-barang yang lain tidak boleh diambil. Karena itu khusus untuk dimusnahkan. Kalau siapa yang mengambil itu, pasti akan membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel. Dan membuat juga celaka atas orang Israel. Ini ayat yang ke-18. Kita perhatikan, kemudian kita lanjut kepada ayat yang selanjutnya. Adalah ayat yang ke-19. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Perhatikan, kalau tadi 18 ada yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Kemudian tapi ada yang dikhususkan juga menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan. Itu adalah emas, perak serta barang-barang tembaga dan besi. Karena itu akan dibawa masuk dalam rumah perbendaharaan Tuhan atau baitnya Tuhan. Ini pesan Tuhan, perintah Tuhan kepada Yosua harus sampaikan kepada semua para prajurit, para pasukan yang ikut terlibat untuk merebut Yeriko. Tapi apa jadinya saudara? Apa yang terjadi dengan Akan? Haleluya, dia simpan di kemahnya, dia ambil barang-barang itu. Yang dikhususkan bagi Tuhan dia ambil. Pada Tuhan sudah janji kalau kamu ambil, itu akan mendatangkan celaka atas kamu. Ini ada barang yang khusus dimusnahkan. Dan juga ada barang yang khusus dipersembahkan kepada Tuhan. Akan ambil dan disembunyikan di dalam kemahnya ketika orang pasukan Israel telah mengalahkan Yeriko saudara. Haleluya. Ini adalah analogi dengan kita saudara. Analogi dia sama bentuknya. Kita sejak mulai dipanggil Tuhan. Kita memiliki dua manusia. Satu manusia lama dan satu manusia baru. Tolong perhatikan. Kalau manusia lama sesudah kita percaya Yesus, itu harus dimatikan dan dimusnahkan. Itu kan khusus manusia lama kita. Harus dimatikan. Khusus untuk dimusnahkan. Demikian surat Roma pasal yang ke-6. Ayat yang ke-6 sampai 7 kita akan baca. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan lagi diri kepada
dosa. Kita sejak percaya Yesus itu, ketika kita percaya dan bertobat, kita membawa dua dalam hidup kita. Satu adalah manusia lama kita, dan manusia lama itu merupakan barang yang harus dimusnahkan, dikhususkan untuk dimusnahkan untuk Tuhan. Tidak boleh lagi kita menjadi pengikut Yesus. Kita jadi prajurit-prajurit membawa barang ini dalam hidup kita, yaitu manusia lama kita. Dan kita akan melihat dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan 9. Dikatakan di sini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Perhatikan, ini barang-barang tumpasan yang kita sesudah menjadi prajurit Kristus ini mesti dimusnahkan. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini barang ini ada pada kita semua. Sejak kita percaya Yesus, tapi sesudah kita dibaptis dan lahir baru, maka barang tumpasan ini harus kita tinggalkan, harus dikhususkan untuk dimusnahkan. Tidak boleh lagi mengikuti kita kembali. Kita tidak bisa membawa barang-barang yang seperti ini dalam hidup kita lagi untuk menjadi seorang pejuang atau prajurit Kristus. Ayat yang ke-6. Semuanya itu mendatangkan muka Allah atas orang-orang durhaka. Kalau kita pertahankan ini, kalau kita tetap mengambil barang-barang ini dan kita pertahankan terus sebagai pengikut Kristus sekarang untuk turut berjuang, kita termasuk pengkhianat dan juga orang-orang durhaka. Ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu masih hidup di dalamnya dulu. Tapi sudah kita lahir baru, maka barang ini sudah ditumpaskan, sudah dimusnahkan, dimatikan oleh Tuhan. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Perhatikan saudara, ini analogi dengan tadi. Setiap kita yang berperang jadi seorang prajurit Kristus, maka barang-barang tumpasan yang kita bawa dalam hidup kita yang lama ini harus dimatikan. Harus dikhususkan untuk dimusnahkan. Dia gak boleh lagi mengikuti kita ketika kita menjadi manusia baru. Ketika kita kenakan manusia baru. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Haleluya. Ini analoginya saudara. Ada dua bagian dalam hidup kita ini yang kita bawa di hadapan Tuhan. Satu barang yang harus dimusnahkan, dimatikan, ditumpaskan, itu manusia lama kita. Kita gak boleh bawa lagi. Kita gak boleh pertahankan terus, tinggalkan semua. Kenajisan, hidup cemar, kita tinggalkan saudara. Untuk kita bisa bertanding karena kita sudah menggunakan manusia yang baru. Sebab itu saudara, ketika kita mengenakan manusia yang baru, maka hidup kita ini lagi kita akan bawa kepada Tuhan sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saudara perhatikan. Makanya tadi emas, perak, dan semua barang-barang besi itu mereka bawa ke dalam rumah perbendaharaan, di dalam rumah Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini analoginya dengan kita sebagai prajurit Kristus di akhir zaman ini. Manusia lama kita matikan, itu khusus untuk dimusnahkan. Gak boleh lagi mengikut kita. Kita gak boleh bawa lagi seperti itu untuk kita berjuang berperang. Tapi kita sudah mengenakan manusia baru, supaya dengan manusia baru ini kita menjadi alat Tuhan untuk kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya saudara. Sebab itu saudara, hari ini perhatikan firman Tuhan ini. Akan bersalah karena akan mengambil barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Kita akan bersalah juga di mata Tuhan kalau sebagai seorang pejuang kita masih terus membawa manusia lama kita yang sudah dimatikan, yang sudah kita tinggalkan. Ada lagu yang berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Itu harus tinggalkan. Bukan hidup lagi saudara. Itu sudah mati. Seperti Roma 6 ayat 1 dan 2 berkata, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2. Boleh-boleh saja. Oh tidak. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Perhatikan. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Katanya udah mati. Bagaimana kau masih hidup? Berarti yang dulu bukan mati, pingsan.
Sebab itu matikan semua. Barang tumpasan harus dimusnahkan. Gak boleh diambil lagi, gak boleh pertahankan lagi. Ketika kita berjuang dalam menggunakan yang manusia yang baru kita untuk berjuang sebagai prajurit Kristus. Kita harus membawa hidup kita ini tetap kudus, hidup dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itu tolong saudara perhatikan ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang durhaka di hadapan Tuhan. Sebagai pengkhianat daripada pejuang-pejuang Kristus. Yang lama kita sudah tinggalkan. Yang baru kita bawa kepada Tuhan. Kalau saudara masih tetap pertahankan begini. Saudara tidak layak sebagai seorang pejuang. Untuk bisa berjuang. Bisa sampai garis akhir. Untuk memperoleh kemenangan. Saudara akan kalah. Kalau engkau tetap membawa hidupmu yang lama. Barang-barang tumpasan dari hidupmu yang lama. Seperti tadi yang sudah kita bicarakan bersama. Tapi mari kita tinggalkan barang-barang ini. Kita sudah mati untuk manusia lama kita. Kita menggunakan manusia baru kita. Sebagai seorang prajurit. Supaya kita bisa memperoleh kemenangan. Bersama-sama dengan Yesus. Ada pertanyaan yang kedua. Mengapa dosa yang terjadi tengah-tengah jemaat Tuhan, mengapa sampai hanya Israel bisa kalah? Sudah bayangkan Ai itu kecil. Sampai ketika mau mengalahkan Ai itu, ada panglima-panglima perangnya Yosua berkata, gak usah repot, kita gak usah kirim pasukan banyak-banyak. 2-3 ribu orang udah cukup, Ai kan kecil. Memang mereka jumlah penduduknya cuma 12 ribu total daripada kota itu. Sehingga mereka pikir cukup Yeriho begitu hebat saja. Mereka kalahkan. Tinggal Ai yang kecil itu saja. Cukup dengan 2-3 ribu orang dan buktinya Yosua membawa 3 ribu orang. Untuk mengalahkan Ai. Tapi terjadi sebaliknya saudara. Oh karena Akan sudah berbuat dosa ketika mengalahkan Yeriho. Akan sudah mengambil barang-barang tumpasan itu. Dan barang-barang yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan diambil sembunyi di kemahnya. Hanya menentangkan dosa yang terjadi di tengah-tengah umat. Ketika dosa masuk. Tidak ada lagi penghalang. Tidak ada lagi proteksi dari Tuhan. Karena dosa itu terjadi di tengah-tengah jemaat. Itu menghalangi kehadiran Tuhan untuk bekerja sama dengan kita saudara. Perhatikan saudara. Ini penting sekali. Kenapa sampai akhirnya Israel harus kalah ketika mereka merebut Ai. Karena ada dosa yang terjadi di tengah-tengah umat. Itu Akan dan keluarganya. Mereka ambil barang tumpasan. Satu untuk dimusnahkan. Dan satu untuk persembahkan kepada Tuhan. Itu mereka ambil untuk kepentingan pribadi mereka. Hanya mereka bersalah mata Tuhan. Kejahatan mereka buat. Pelanggaran yang berat yang mereka buat. Membuat akhirnya orang Israel dipermalukan oleh pasukan daripada orang-orang Ai saudara. Mereka lari. Sampai melewati tempat Sebarim dan mereka kalah. Dan Yosua mengoyakkan jubahnya. Dia mandi abu, dia berlutut dengan jidatnya sampai ke tanah. Sampai matahari terbenam. Dia berkata kepada Tuhan, apa gerangan yang terjadi? Sampai kita bisa mengalami kekalahan ini. Dan Tuhan bilang, bangkit Yosua. Karena ada orang yang berbuat dosa di tengah-tengah umat. Sebab itu saudara, kemudian akhirnya mereka diundi. Semua suku diperhadapkan. Kemudian tampil suku Yehuda. Kemudian ada suku Yehuda lagi diperhadapkan lagi. Tampil kaum Serah. Kemudian Serah lagi diseleksi lagi. Tampil dari suku keluarga Karmi. Dan kemudian akhirnya jatuh kepada Akan bin Serah. Yosua panggil ke dia, anakku, hormati kemuliaan Tuhan. Apa yang kau buat sehingga membuat malapetaka yang besar ini datang kepada orang-orang bangsa Israel ini. Dia mengaku dia mengambil barang-barang kain yang mahal-mahal dari yang produk dari Sinear itu, kain yang hebat yang dimiliki oleh orang Yeriho. Kemudian dia ambil emas, dia ambil juga perak, dia ambil semua peralatan itu, dia sembunyi di bawah kemahnya. Dan hari itu Tuhan bilang, Yosua perintahkan, kumpul semua keluarga daripada Akan. Semua barang-barang mereka bawa ke lembah Akor, dirajam dengan batu sampai batu dan mereka dibakar di sana. Kemudian murka Tuhan surut dan Tuhan bilang, kembali berperang. Dan kamu pasti akan menang. Karena Ai sudah serahkan kepada kamu. Perhatikan saudara pelajaran ini. Kenapa alasannya sampai Tuhan begitu murka. Dan menyebabkan ketika akan berkhianat. Israel kalah. Israel mengalami kehancuran. Karena dosa yang terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan itu menghalangi kehadiran Tuhan untuk turut bekerja bersama-sama dengan kita. Perhatikan loh. Karena dosa yang terjadi di tengah-tengah umat.
Kalau ada jemaat satu saja berdosa tengah-tengah umat dan kita membiarkan dosa itu, kita sudah tahu dan kita tidak selesaikan dosa itu, dia akan mempengaruhi kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat. Sehingga semua umat itu tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Ini berbahaya sekali, saudara. Ya, sebab itu saudara bisa lihat kitab Yosua pasal yang ke-7 ayat 11 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan, orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjian Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Yang melakukan ini adalah Akan, ya, dan juga bersama-sama dengan keluarga Akan, ya, keluarga besar Akan. Lanjut, ayat 12 ya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Perhatikan saudara. Sebab itu dosa, satu kejahatan yang dibuat di dalam jemaat itu kalau tidak diselesaikan, ini akan mendatangkan malapetaka, bahkan semua jemaat itu kena dampaknya, pasti akan kehilangan kehadiran Tuhan dan kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Baik berkat yang rohani maupun berkat yang jasmani. Itu alasannya berdampak. Satu saja di tengah-tengah kita berbuat dosa. Sebab itu dalam sidang jemaat di Korintus, Paulus langsung menghakimi orang yang berdosa di tengah-tengah jemaat. Haleluya. Bila pelajaran ini juga menjadi bagian dari kita. Kita akan lanjut pelajaran kita. Dosa tengah-tengah jemaat. Dalam Mazmur 60 ayat 14 berkata, dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sudah perhatikan. Kalau tidak dengan Allah berarti perbuatan-perbuatan kita perbuatan yang tidak berarti. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab Tuhan sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Perhatikan saudara. Bagaimana dalam perjuangan kita. Dari mana dalam peperangan kita. Kalau sampai Tuhan tidak hadir. Karena ada satu di antara kita yang berbuat dosa. Satu di antara kita yang jadi pengkhianat. Yang bikin pendurhakaan. Melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dan pasti itu menghalangi berkat Tuhan. Karena menghalangi kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat. Ini yang menyebabkan. Sebab itu juga Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kalau ini terjadi tengah-tengah jemaat, peristiwa akan terulang lagi bagi kita. Sebab itu dengan kasih saya peringatkan. Mari Bapak Ibu Tuhan Yesus kasihi. Periksa keadaanmu hari ini. Kita telah mati dengan manusia yang lama kita. Jangan bawa lagi. Dosa-dosa lama kita yang kita buat tinggalkan. Karena kita sudah menggunakan kenakan manusia yang baru kita. Supaya manusia baru ini menjadi bait Allah. Untuk kita persembahkan sebagai persembahan hidup. Kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak, engkau akan bisa mendatangkan malapetaka, kerugian yang besar. Bagi seluruh umat yang ada dalam komunitas yang kau sedang bersama-sama dengan mereka. Ini berbahaya sekali. Seperti akan membuat akhirnya orang Israel mengalami celaka. Karena satu perbuatan akan saja berdampak. Karena apa saudara? Tuhan tidak hadir di dalam peperangan kita. Tuhan tidak hadir di dalam komunitas kita. Ini yang berbahaya. Sebab perhatikan baik saudara. Hari ini kita akan belajar firman ini secara bersama-sama. Ya. Makanya yang berikut saudara. Dengan adanya dosa di dalam jemaat ini. Atau dalam pasukan kita salah satu. Itu memberi peluang atau celah kepada iblis. Musuh untuk mengalahkan kita saudara. Untuk mengalahkan kita. Sebab itu dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 18. Dia berkata seperti ini. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah. Kita sudah lahir baru dari Allah. Tidak berbuat dosa artinya tidak ada dosa dalam hidup kita. Sebab itu jangan bawa barang-barang tumpasan lagi. Kalau Tuhan sudah bersihkan kita. Sudah menjadi hidup yang kudus. Yang berkenan kepada Tuhan. Jangan masukin lagi dosa dalam hidup kita. Karena kita adalah bait Allah. Dan roh Allah diam dalam kita. Hidup ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Sehingga semua barang-barang yang lama yang sudah kita tinggalkan. Kenajisan yang tadi, amarah, semua perseteruan, semua hal-hal yang najis di mata Tuhan. Jangan kita bawa balik lagi masuk dalam kemah ini. Dan ini ayat ini berkata, kalau kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Ayat 18,
Tapi dia di sini terjemahan Lembaga Alkitab itu ada berbeda dengan terjemahan aslinya. Tetapi harusnya kita yang lahir dari Allah, bukan dia itu bicara Yesus. Tapi terjemahan yang pasnya itu tetapi kita yang lahir dari Allah melindunginya atau menjaga dirinya kita sendiri supaya kuasa si jahat tidak dapat menjamahnya. Ini terjemahan yang pas seperti itu. Jadi kita yang sudah lahir menjadi manusia baru. Nah di sini katakan, but he who has been born of God keeps himself. Keeps himself itu artinya jaga diri sendiri. And the wicked one does not touch him. Artinya berarti yang jahat, si jahat itu tidak bisa akan dapat menjamah kita. Seperti ketika kita melakukan tidak menjaga diri kita dan masuk hal-hal yang jahat, hidup yang lama kita muncul lagi saudara. Maka disinilah kekalahan akan terjadi buat kita. Sebab apa? Kita membuka celah, kita memberikan kesempatan untuk kuasa si jahat dengan berbagai macam strateginya. Bisa akan menjamah kita, bisa mengalahkan kita kembali. Dan akhirnya berdampak kepada komunitas di mana kita berada. Berdampak kepada keluarga kita. Dan ini bisa menjadikan celaka atas bukan kita saja, tapi keluarga kita dan semua orang-orang yang kita kasihi. Haleluya. Karena perjalanan ini juga bisa dapat memperingati kita untuk kita bisa menintrospeksi kembali. Kita akan kehilangan berkat rohani dan juga berkat jasmani. Nah, kita bisa lihat di sini. Pertanyaan yang berikut ini. Ya, kenapa akan yang berbuat salah? Kok dampaknya Israel yang bisa mendapat celaka? Tadi sudah jawabannya. Karena Tuhan tidak hadir tengah-tengah kita, komunitas kita. Kalau ada salah satu orang yang berdosa di tengah-tengah komunitas. Kemudian dikatakan di sini pertanyaannya. Kenapa juga keluarga akan turut dihukum? Kan mereka tidak bersalah. Yang melakukan itu adalah akan. Oh ada persoalannya, sudah tahu hari ini. Mari kita akan lihat. Kalau tadi kita sudah tahu bahwa itu menjadi dampak di tengah-tengah umat Tuhan. Tapi yang berikut ini, itu adalah karena keluarga besar Akan bin Zerah itu terlibat dalam kejahatan ini dengan apa? Membiarkan, mendiamkan, dan tidak memperingati atau menegur Akan. Jadi mereka turut sama-sama mendiamkan kejahatan yang dibuat oleh Akan. Yang pasti istrinya tahu, anak-anaknya tahu, orang-orang di keluarga akan tahu ketika akan mengambil barang itu, barang tumpasan itu, dan barang-barang yang sudah nanti dipersembahkan, dikhususkan kepada Tuhan, emas, perak, dan barang-barang besi itu, dia tanam dalam rumahnya, dia tanam di kemahnya saudara. Masa istrinya gak tahu sih? Masa anak-anak gak tahu sih? Masa saudara-saudara gak tahu sih? Pasti mereka tahu. Tapi berbahaya. Kenapa Tuhan menghukum mereka semua? Sedangkan mereka tidak berbuat salah. Karena mereka terlibat. Terlibat kenapa? Mereka mendiamkan akan berbuat jahat. Sehingga yang pertama celakanya sudah datang kepada umat Israel. Bahwa mereka sampai dipermalukan oleh suku bangsa Ai. Ketika mereka dikejar. Padahal ya pasukan mereka tidak seberapa. Akibat karena dosa Akan berdampak luas. Kemudian sudah lihat. Sesudah itu celaka yang datang kepada umat Israel. Keluarga ini masih diam-diam saja. Karena mereka menikmati barang-barang itu secara bersama-sama. Ini yang membuat Tuhan marah. Sehingga mereka semua terlibat. Dihukum semua Tuhan. Karena mereka tidak mau menegur. Menasihati, memperingati Akan. Jangan, Akan, jangan. Ya, kalau ada suami yang berbuat, ya istri menegur, Pak ini jangan. Ini kan salah. Ini kan dosa, ini gak boleh. Anak-anak juga tegur. Atau ada anak berbuat, papa tegur, orang tua tegur. Jangan kita diamkan, masa bodoh keselamatan cari masing-masing. Gak bisa saudara. Pasti risikonya pasti akan kita tanggung semua. Orang tua berbuat salah. Akibatnya kalau tidak diperbaiki, tidak diperingati, tidak tegur oleh keluarga besar. Dan keluarga besar turut mendiamkan itu semua. Pasti akan hukuman datang bagi keluarga semua. Sebab itu saudara lihat di sini. Haleluya. Mari kita lihat dalam kitab Nabi Yehezkel pasal yang ketiga ayat 18 sampai 19. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Mari sama-sama kita ya mengikuti pembacaan firman ini. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidup yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ayat 19. Tapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya,
Dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Tolong perhatikan, kalau ada orang yang kita lihat di tengah-tengah keluarga kita, orang yang kita kenal, ya, teman kita, famili kita, sama-sama komunitas kita, dalam satu katakanlah ya satu gereja atau satu katakanlah satu perhimpunan, kumpulan apa saja. Kalau dia yang berbuat hal jahat dan kita diamkan, apalagi kalau kita turut menikmati bersama-sama, maka Tuhan bilang, Tuhan akan minta pertanggungjawaban dari semuanya itu. Tapi kalau kita menegur dia dan tidak mau dengar, itu urusannya dia berarti. Kalau dia mati dengan dosanya, maka kita akan diselamatkan dari nyawa kita. Ayat yang ke-20. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, tapi aku akan menuntut jawab atas nyawanya daripadamu. Perhatikan saudara, nih ayat ini, kita sebagai orang-orang yang ada dalam komunitas apa saja, kalau ada orang berbuat salah, melakukan hal yang jahat, kita jangan sama-sama terlibat menikmatinya atau kita mendiamkannya, tapi kita punya kewajiban yang dituntut Tuhan untuk kita memperingati dia. Ya, sebab itu saudara perhatikan di sini, kalau dia buat jahat, semua kebenaran yang dia buat berapa puluh tahun lalu sampai hari ini, Tuhan tidak ingat lagi. Tuhan hapus dia, write off. Dan kalau kita juga orang-orang yang tidak memperingatinya, maka Tuhan minta pertanggungjawab atas nyawa orang itu kepada kita. Ayat 21. Tapi jika engkau memperingatkan orang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang dia tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup. Sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawa orang itu. Oh bukan saudara, nyawa kita sendiri. Ini persoalan terjadi dengan Akan dan keluarganya. Mereka diamkan yang dibuat oleh Akan. Kalau mereka tegur, maka nyawa mereka juga pasti selamat. Tapi ketika mereka tidak tegur, maka semua mereka binasa. Haleluya. Dan saya percaya firman ini juga berlaku buat kita semua hari ini. Kita gak bisa masa bodoh melihat ada keluarga kita, orang-orang dekat kita, siapapun juga yang kita lihat dengan mata kepala kita, dan kita tahu terang-terangan dia buat kesalahan, dan kita mendiamkannya, dan kita tidak menegurnya. Kalau dia mati dengan kesalahannya dia, maka semua ya apa yang dia buat itu Tuhan akan minta pertanggungjawaban, dan kita juga bisa terancam atas nyawa kita. Tapi kalau kita tegur dan dia berbalik, maka kita telah menyelamatkan nyawa kita. Puji Tuhan. Hari ini mari kita lihat, kita akan bandingkan ayat yang terakhir kita akan baca, kita bandingkan dengan Yehezkiel 18. Ayat pembanding kita sebelum saya mengakhiri pemberitaan firman pada hari ini dengan judul panggilan surgawi untuk menjadi seorang prajurit Kristus. Saudara perhatikan, ada ayat yang unik yang perlu kita tahu bersama. Demikian bunyi firman Tuhan dari Yehezkiel 18 ayat 18. Ini kasus ini punya relevansi dengan Akan, saudara. Ayahnya yang melakukan pemerasan, orang tua ya, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya. Sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Lanjut 19. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Haleluya. Jadi orang tua melakukan kejahatan, tapi kalau anak melakukan kebenaran dan keadilan, orang tua bisa mati, tapi anaknya akan hidup. Lanjut ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan orang fasik akan tertanggung atasnya. 21. Tapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, dia tidak akan mati. Ayat 22. Segala durhaka yang dibuatnya pada masa lalu tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia.
Itu yang Tuhan katakan, sejauh timur dari barat, aku membuang segala dosamu. Di dalam tubir laut aku tenggelamkan. Tuhan tidak ingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang ia lakukan. Kalau dulu dia berbuat jahat, tapi ketika dia menerima teguran, dia menerima peringatan dari kita, dia berbalik dari jalan yang jahat. Maka semua perbuatan jahat dia masa lalu, Tuhan juga tidak ingat-ingat lagi. Haleluya saudara. Ini kasih karunia buat kita semua. Dan dia akan hidup dalam kebenaran. Ayat 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya hidup? Oh, Tuhan tidak menghendaki orang fasik mati, tapi Tuhan menghendaki supaya dia bertobat dan dia bisa memperoleh kehidupan. 24. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Sebab itu sudah lihat, orang benar dia berbalik dan melakukan kefasikan, kejahatan. Tuhan bilang, semua kebenaran dilakukan berapa puluh tahun lagi, Tuhan tidak ingat lagi. Selesai, Tuhan hapus dari kitab Tuhan. Tapi dia akan mati dengan dosanya karena dia berubah setia. Dia berdurhaka kepada Tuhan. Tapi tadi Tuhan bilang kalau orang fasik, orang berdosa, dia berbalik menjadi orang benar, maka semua masa lalunya, semua perbuatan fasiknya, semua kekejian masa lalunya, Tuhan juga tidak ingat-ingat. Haleluya saudara. Pilihan ada dalam tangan saudara hari ini. Pilihan dalam tangan saudara. Kesempatan masih ada buat kita. Hari ini kita ambil satu titik balik untuk berubah. Kita periksa keadaan kita. Apakah kita jadi seorang prajurit yang betul-betul murni berjuang untuk Tuhan, atau kita sudah menjadi prajurit yang seperti Akan ketika menebut Yerikho, kita mengambil barang tumpasan yang harus dimusnahkan dan kita mengambil barang yang dikhususkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan hari ini kita tahu hidup kita juga sama analogi dengan panggilan ini. Kalau kita sudah ikut Yesus, percaya, manusia lama kita juga sudah turut dimatikan. Jangan ambil lagi kembali saudara. Hidup yang najis, hidup yang penuh dengan semua hal-hal yang masa lalu yang jahat dan bejat, jangan kita ambil lagi untuk membawa. Tapi persembahkan hidup kita sebagai persembahan hidup, kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Akhirnya, hai segenap pasukan Tuhan, the armies of God, bangkitlah, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Siap sedialah berjuang dan raihlah kemenangan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 dan ke-58. Ini ayat daripada pemberitaan firman Tuhan, pelajaran kita hari ini. Panggilan surgawi untuk menjadi seorang prajurit. 2-3, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Selamat berjuang sebagai pasukan-pasukan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menerimanya dalam hati, memeliharanya, dan melakukannya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
hati